Anak-anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, selamat sore. Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Semoga kita mengalami damai sejahtera sejati di dalam Tuhan. Sumber damai yang sejati adalah Tuhan sendiri. Hari ini, Injil yang kita dengarkan berisi kisah tentang perutusan 70 murid oleh Yesus. Yesus tidak hanya punya 12 rasul, tapi juga punya orang-orang militan, ya, 70 orang yang siap diutus. Mereka diutus berdua-dua bukan dengan bekal melimpah, melainkan dengan pesan damai, shalom. Yesus berpesan, kalau kamu masuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini, shalom. Selamat sore, ya, selamat malam, selamat siang. Orang kadang-kadang lupa yang inti itu adalah selamat, ya, bukan pagi, bukan malam, bukan sore. Orang sering menyingkat pagi, malam. Dan jika ada orang yang menerima damai di sana, damai sejahtera itu akan tinggal pada mereka. Sebaliknya jika tidak, damai sejahtera atau shalom itu kembali kepada 70 murid itu. Perutusan ini bukan tanpa tantangan. Yesus sendiri mengingatkan bahwa mereka diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Artinya perjalanan mewartakan damai, shalom, tidaklah selalu mulus, bahkan mungkin bertemu dengan penolakan-penolakan, perlawanan-perlawanan. Menariknya, setelah mereka kembali, 70 murid itu bersuka cita karena roh-roh jahat takluk kepada mereka dalam nama Yesus. Dan Yesus pun bersuka cita dalam Roh Kudus, memuji Bapa yang telah menyatakan semua itu kepada orang kecil. Saudara-saudara terkasih, bagaimana zaman kita sekarang ini? Dunia kita sering terasa seperti kumpulan serigala yang siap menerkam. Orang yang mewartakan Injil untuk anak-anak yang retret di villa pribadi pun bisa menjadi sasaran. Villanya dirusak, ya. Ada 7 yang tersangka. Seperti kita dengarkan hari ini di media kita. Ada satu wilayah saya dengar di daerah Bogor sampai sekarang belum punya rumah ibadah. Kita melihat di mana-mana ada berita kekerasan, konflik, ketidakadilan, dan perpecahan. Dalam hidup pribadi kita juga menghadapi berbagai macam tekanan, ekonomi, pekerjaan, keluarga, kesehatan, hingga gejolak batin yang membuat hati kita tidak tenang. Di tengah semua situasi itu di mana damai sejahtera sesungguhnya dapat kita temukan. Bacaan dari kitab Yesaya yang kita dengarkan dalam bacaan pertama memberikan penghiburan kepada kita. Dari mana kita menemukan damai, keselamatan yang sejati. Dikatakan di sana, bersukacitalah bersama dengan Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan padanya damai sejahtera seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Tuhan adalah sumber damai sejahtera yang mengalir seperti sungai. Ini sebuah janji yang abadi dan tak pernah kering. Kita para perziarah dalam pengharapan di tahun jubileum ini diingatkan untuk tidak pernah putus pengharapan dalam Tuhan, Sang Sumber Damai Sejati. Bagaimana kita dapat menjadi pembawa damai di tengah dunia yang gelisah ini? Ada yang menyebut Indonesia tidak hanya gelisah, Indonesia gelap, ya. Rasul Paulus dalam surat Galatia yang kita dengarkan tadi memberikan kunci penting. Dia mengatakan, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku,
dan aku bagi dunia. Paulus memilih untuk bermegah hanya dalam salib Kristus. Salib yang tadinya adalah simbol penderitaan dan kehinaan, diubah oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi tanda kemenangan, tanda damai sejahtera. Ini bukan berarti kita orang-orang Kristiani harus mencari penderitaan. Ini berarti kita diajak untuk melihat segala kesulitan dan tantangan hidup dalam terang salib Kristus. Dalam salib Kristus kita menemukan kekuatan untuk melampaui diri kita yang rapuh, untuk tidak lagi hidup menurut tuntutan dunia, melainkan menurut kehendak Tuhan. Salib Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Yesus telah menebus kita, membawa kita dari kegelapan menuju terang, dari kekacauan, kegelisahan menuju damai sejahtera, menuju keselamatan, menuju kemenangan jiwa. Saudara-saudara terkasih, apakah artinya jika kita sudah menerima keselamatan atau damai dari Tuhan bagi kita hari ini, dari Tuhan Yesus Kristus? Pertama, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Seperti para murid Yesus yang diutus, kita juga diutus ke tengah keluarga, komunitas, dan lingkungan kerja kita. Mari kita awali setiap interaksi kita dengan niat baik, dengan mengatakan shalom, damai sejahtera bagi kamu, bagi rumah ini, bagi Anda sekalian. Bukan hanya secara lisan tetapi juga melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita yang mencerminkan kasih sebagai orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan Yesus. Kita mungkin tidak bisa menyelesaikan semua konflik di dunia kita, tetapi kita bisa memulai dengan menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai di lingkungan terdekat kita, mulai dalam keluarga-keluarga kita, untuk istri, suami kita, untuk anak-anak kita, untuk tetangga kita, rekan-rekan kerja kita. Yang kedua, carilah damai sejahtera dari Tuhan yang menjadi sumber damai sejati, bukan dari dunia, bukan dari harta dan tahta. Dunia mungkin menawarkan janji-janji kebahagiaan semu, tetapi damai sejati hanya datang dari Tuhan. Maka luangkan waktu untuk berinteraksi dengan Tuhan dalam doa, dalam membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan supaya bisa menemukan kehendak-Nya. Dalam Tuhan dan firman-Nya kita menemukan sungai damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan. Saat kita bersandar atau mengandalkan daripada Tuhan, kita akan mengalami sukacita sejati, sukacita seperti yang dirasakan Tuhan Yesus ketika Ia menerima para murid yang pulang dan memuji Bapa di surga. Yang ketiga, seperti Paulus, mari kita bermegah dalam salib Kristus. Jadikan Kristus dan pengorbanan kasih-Nya untuk kita sebagai pusat hidup kita. Itulah mengapa di gereja, di tempat ibadah, di keluarga, kita menempatkan salib-salib supaya kita bisa terbantu berfokus pada salib Tuhan, tanda kemenangan. Ketika kita menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa Kristus telah menang atas dosa dan maut melalui salib-Nya. Di dalam Dia kita memiliki harapan dan kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Dengan demikian, kita tidak lagi hanya terikat pada tuntutan dunia fana, melainkan juga fokus pada apa yang baka, apa yang kekal, apa yang abadi. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan dunia sekarang, mari kita jadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber damai sejahtera kita. Biarkanlah hati kita dipenuhi oleh damai Tuhan, sehingga kita dapat menjadi alat damai sejahteranya bagi sesama. Dan mari terus berdoa, berinteraksi dengan Tuhan, berupaya dan percaya bahwa dengan salib Kristus sebagai pedoman, kita dapat
membawa damai sejahtera Allah ke dalam setiap segi kehidupan kita. Amin. Kalau sudah amin, sudah selesai ya. Mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan amin kita.